Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Ya, di video kali ini saya coba akan membahas menentukan massa basa kuat pada larutan penyangga ya. Jadi ini larutan penyangga ini pH-nya diketahui gitu ya. Justru yang ditanyanya bukan pH, tapi yang ditanyanya massa basa kuat yang ditambahkannya agar jadi larutan penyangga gitu ya. Nah, pembahasan ini menarik sekali karena belum saya buat videonya ya. Jadi di video-video sebelumnya tidak ada soal ini ya. Oke. Sebelum saya mulai pembahasannya, silakan subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Jadi kalau kita lihat di sini ada basa NaOH, yaitu basa kuat ditambahkan asam asetat ya, asam lemah. Maka di sini kalau ditambahkan, karena ada proses penambahan asam dengan basa, maka ada yang namanya mula-mula bereaksi sisa. Jadi kita buat reaksinya dulu ya. Nah, CH3COH ditambah dengan NaOH. Jadi CH3COH itu adalah asam asetat ya, ditambah NaOH menghasilkan CH3COONa ditambah dengan H dengan OH- digabung menjadi apa? H2O. Nah, ini ada mula-mula bereaksi sisa gitu ya. MBS. Mula-mulanya berapa mol mula-mula? Mol CH3 mula-mula tinggal kalikan molaritas kali volume dari asam asetat. Molaritasnya 0,1, volumenya 100. Jadi 0,1 kali 100 dapat 10 ya. Jadi 10 milimol. Kemudian untuk mol NaOH belum ada, anggaplah X gitu ya. Nah, ini belum ada nih garam sama airnya ya. Kemudian untuk membuat larutan dengan pH 5, jadi kalau kita lihat pH 5 itu ini kurang dari 7 ya. Jadi pH-nya kurang dari 7. Artinya larutan ini bersifat asam. Larutan bersifat asam. Nah, karena larutan ini bersifat asam, kalau kita lihat ternyata penentu sifat asamnya ada di larutan lemahnya ya, yaitu asam asetat. Maka ini kita sebut sebagai larutan penyangga ya, karena sifat penentunya adalah sifat dari larutan yang lemah ya. Jadi ini tergolong larutan penyangga. Jadi ini kita lihat konsep larutan penyangga ya. Jadi larutan penyangga itu yang kuatnya harus habis. Yang kuatnya ini NaOH ya. Nah, ini adalah basa kuat. Nah, sedangkan CH3COH itu lemahnya, asam lemah. Jadi yang harus habis adalah NaOH ya. Gitu. Karena sifatnya adalah asam, maka karena penentu sifat asam yang lemah, maka ini kita kategorikan sebagai larutan penyangga. Jadi walaupun di soal tidak diberitahukan larutannya larutan apa ya, kita cek sendiri aja gitu ya. Oke, kita lihat supaya NaOH-nya habis berarti ini harus dikurangi X. Ini juga harus dikurangi X gitu ya. Nah, ini CH3CONa-nya sebagai garamnya ini bertambah sebesar X ya. Nah, kenapa X semua? Karena koefisiennya sama, yaitu ini CH3COH 1, NaOH 1, CH3CONa juga 1, H2O juga 1 ya. Nah, itu ya. Setelah itu, maka dalam keadaan sisa setimbangnya ya. Jadi sisanya akan jadi 10 dikurangi X, kemudian satuannya apa? Milimol. NaOH-nya habis, tersisa garam. Garamnya adalah CH3CONa milimol. Nah, karena yang tersisa adalah asam lemah ya,
asam lemah. Maka yang ada rumus H+ dirumuskan dengan Ka dikali mol dari asam lemah yaitu CH3COH dibagi dengan mol basa konjugasinya, jadi mol CH3COO-. Jadi kalau ingin membuat konjugasi itu tinggal hilangkan aja hanya satu ya. Nah, hanya coret satu, sisa CH3COO. CH3CO- ya. Nah, berapa sih mol CH3CO-? Jadi kalau kita lihat CH3 COONA kalau di dalam air akan terurai menjadi CH3CO- ditambah dengan Na+. Kalau mol dari garamnya CH3CONA sudah diketahui X, maka CH3CO- juga X, gitu ya. Nah, konsentrasi H+ kita lihat dari pH-nya. Karena pH-nya di sini 5, maka konsentrasi H+-nya karena pH-nya karena pH-nya sama dengan 5, maka konsentrasi dari H+-nya adalah 10⁻⁵. Artinya ini 10⁻⁵, Ka-nya adalah berapa? Ka-nya 10⁻⁵ juga ya. 10⁻⁵. Mol CH3COH-nya adalah 10 dikurangi X dibagi mol CH3CO-nya adalah X. Tinggal kita coret, ini satu, tinggal kali silang. X dikali 1 jadi X sama dengan 1 dikali 10 min X. Jadi 10 dikurangi X, ini pindahin, X ditambah X sama dengan 10, maka 2X sama dengan 10. Maka X-nya adalah berapa? 10 bagi 2 yaitu 5. 5 apa? Ya 5 milimol. Dijadikan mol boleh, berarti 5 kali 10⁻³ 3 mol. Lalu karena yang ditanyanya adalah massa dari basa kuatnya, ya tinggal menghitung massa dari NaOH. Massa NaOH tinggal mol dikalikan mR gitu ya. Mol dikalikan mR-nya. Molnya adalah 5 kali 10⁻³ 3, mR-nya adalah 40. Ya, jadi di soal kalian lihat di sini mR-nya 40 ya. 5 kali 40 itu 200 kali 10⁻³ gram. Oh, dijadikan miligram kali 1000 jadi 200 kali 10⁻³ kali 10⁻³ miligram. Nah, ini 10⁻³ kali 10⁻³ habis ya. Nah, coret. Berarti sisa apa? 200 miligram jawabannya. Ya, 200 miligram. Jadi ini adalah jawabannya. Nah, gitu ya. Nah, kalau pakai cara mula-mula bereaksi sisa ini terlalu panjang ya. Kalian sebenarnya bisa mengerjakannya dengan lebih cepat daripada mula-mula bereaksi sisa ya. Jadi kalian bisa lihat ya, ada trik cepatnya di sini. Oke, simak baik-baik trik cepatnya. Nah, ya kita pakai rumus ini aja. Nah, kalau dilihat, nah di sini ada X ya. X itu apa sih? X itu adalah jumlah ion OH- pada basanya ya, pada basa. Karena basanya adalah NaOH, maka kalau kalian lihat di sini OH-nya ada 1. Jadi kalau kita tulis X-nya atau jumlah OH-nya 1 gitu ya. Nah, setelah itu anggaplah mol basanya adalah Y aja ya. Misal mol basa sama dengan Y. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus ini tanpa menggunakan mula-mula bereaksi sisa gitu ya. Nah, konsentrasi H+ karena pH-nya 5 berarti konsentrasi H+-nya adalah 10⁻⁵ ya. Nah, maka
konsentrasi aplasnya 10 pangkat min 5 dituliskan, Ka nya adalah 10 pangkat min 5. Mol asamnya tinggal dikalikan 100 dikali 0,1 ya. Jadi ini 10 milimol dikurangi dengan X kali mol basa, X nya 1, mol basanya adalah yang dicari, anggaplah Y ya. Dibagi dengan X nya 1, mol basanya Y. Ini tinggal nanti dicoret ya. Ceret, ini 1 kali silang 1 kali Y ya. 1 kali Y dikali silang dengan 1 kali Y ya. Berarti ini simpan Y sama dengan 10 dikurangi 1 kali Y ya, Y juga. Maka Y pindahin ke sini, Y ditambah Y sama dengan 10, 2Y sama dengan 10, maka Y nya adalah 5. 5 apa? 5 milimol. Nah, berapa sih masanya? Nah, tinggal masanya, massa NaOH itu tinggal mol dikalikan dengan mR gitu ya. Molnya adalah 5 milimol, mR-nya adalah 40. Berarti 5 kali 40 ya 200. Satuannya apa? Karena molnya milimol, maka satuannya miligram. Nah, sama ya dengan jawaban yang dibahas di cara mula-mula bereaksi sisa tadi. Nah, enak ya, jadi tanpa menggunakan mula-mula bereaksi sisa, langsung ke rumusnya kalian bisa dapat jawaban yang sama. Ya, kalian bisa gunakan trik cepat ini untuk mengerjakan soal-soal yang membutuhkan waktu yang cepat untuk menyelesaikannya. Ya, bila mana kalian suka dengan trik cepat ini, silakan kalian like videonya, kemudian share video ini ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Ya, sampai situ saja pembahasannya. Selamat belajar.